wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Laila, saya senang dipanggil Ella. Saya adalah dosen Diploma 3 Akper Hermina Manggala Husada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa merupakan mata kuliah yang didapat di semester genap, tepatnya di semester 4 dengan jumlah 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan jiwa. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu keperawatan jiwa. Kemudian yang ketiga, pasien mampu menjelaskan model konsep stres adaptasi keperawatan jiwa. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan psikofarmaka. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep terapi modalitas, khususnya terapi aktivitas kelompok. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan psikososial. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan gangguan jiwa meliputi 5 diagnosa. Yang pertama, resiko perilaku kekerasan, kemudian halusinasi, kemudian isolasi sosial, harga diri rendah, dan defisit perawatan diri. Kemudian berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, konsep dasar keperawatan jiwa, kemudian tren dan isu keperawatan jiwa, model konsep stres adaptasi keperawatan jiwa, psikofarmaka, konsep terapi modalitas, khususnya terapi aktivitas kelompok, asuhan keperawatan psikososial, dan asuhan keperawatan gangguan jiwa yang meliputi 5 diagnosa, risiko perilaku kekerasan, halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah, dan defisit perawatan diri. Untuk sistem pembelajaran di Akper Hermina Manggala Husada, saat pandemi COVID tahun lalu, kami melakukan secara hybrid pembelajaran luring maupun daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Google Meet dan WhatsApp Group. Namun alhamdulillah saat ini kami sudah melakukan pembelajaran tatap muka 100% dengan tetap menjaga prokes. Sedangkan metode pengumpulan tugas, kami menggunakan aplikasi e-kampus yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik Akper Hermina Manggala Husada. Melalui e-kampus ini, saya dapat memberikan pengumuman terkait perkuliahan, kemudian instruksi kuliah, tugas kuliah, bahkan tugas kelompok yang akan dikumpulkan melalui aplikasi e-kampus. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya yaitu agar tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan akan memiliki kompetensi keperawatan. Nah, untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu ceramah, kemudian demonstrasi atau role play atau dikenal dengan istilah bermain peran, dan yang ketiga diskusi kelompok. Untuk ceramah, metode ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara up to date. Nah, untuk metode role play, melalui metode ini saya mencontohkan bagaimana cara berkomunikasi terapeutik kepada pasien gangguan jiwa yang tujuannya supaya mahasiswa lebih tertarik dan lebih memahami tentang asuhan keperawatan jiwa. Untuk metode diskusi kelompok, di sini mahasiswa saya bagi dalam beberapa kelompok. Kemudian saya memberikan topik permasalahan atau studi kasus keperawatan jiwa sehingga mahasiswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu, saya juga melakukan strategi pembelajaran based learning, di mana strategi ini sangat menunjang sekali di pendidikan vokasi dalam memberikan studi kasus yang berkaitan dengan masalah keperawatan jiwa, khususnya pasien yang di rumah sakit jiwa. Contohnya kasus pasien dengan halusinasi, meliputi tanda gejala, faktor predisposisi, presipitasi, serta kemampuan yang harus dimiliki pasien dengan halusinasi. Kemudian mahasiswa mendiskusikannya, lalu menentukan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kasus tersebut, kemudian meroleplaykan strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada pasien tersebut. Tujuan dari metode diskusi ini diharapkan mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam mengungkapkan hasil pemikirannya dan mengembangkan pola berpikir kritis, aktif, dan kreatif. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi
tersebut, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide PPT, buku ajar sesuai dengan RPS. Kemudian dalam kegiatan praktika di sini, saya menyiapkan modul keperawatan jiwa guna menuntun mahasiswa dalam melakukan praktika. Untuk sistem penilaian, saya menentukan bobot nilai. Yang pertama ujian tulis 40%, itu didapat dari UTS 40 dan UAS 60. Kemudian ujian praktek 30%, didapat dari asuhan keperawatan 80% dan sikap 20%. Dan yang terakhir dari penugasan 30%. Nah, kemudian hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan melalui portal akademik di e-kampus. Bagi mahasiswa yang nilainya kurang bagus, maka diberikan kesempatan remedial sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh bagian akademik Akper Hermina Manggala Husada. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran asuhan keperawatan pada pasien halusinasi dan kemudian role play tentang strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik khususnya SP1 halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Luar biasa, sehat, sukses, yes. Oke, sip. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Sebelumnya Ibu mau nanya terlebih dahulu, hadir semua nggak mahasiswa yang hari ini di kelas ini? Hadir semua ya? Oke, baik, alhamdulillah dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang asuhan keperawatan gangguan jiwa ya. Seperti sebelumnya sudah Ibu jelaskan pada saat penjelasan RPS ya, bahwa kompetensi D3 keperawatan terkait dengan asuhan keperawatan jiwa ada 5 diagnosa yang harus dikuasai ya. Yang pertama adalah, ada yang masih ingat? RPK, kemudian halusinasi, apalagi? Isolasi sosial, harga diri rendah, dan defisit perawatan diri. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang isolasi sosial, betul ya? Ada yang masih ingat nggak apa tanda gejala dari isolasi sosial? Sering menyendiri. Oke, betul. Apalagi? Saat tidur posisi seperti janin. Betul. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bicaranya pelit ya, hanya menjawab iya atau tidak. Kemudian apa kemampuan yang harus kita latih pada pasien dengan isolasi sosial? Yang pertama, pasien harus mampu berkenalan. Kemudian apa lagi? Ya betul, pasien harus mampu memahami lah ya, apa keuntungan punya teman dan kerugian punya teman. Betul. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Mampu melakukan kegiatan bersosialisasi. Ya, terus bagus. Bersosialisasi, Bu. Pasien harus mampu bersosialisasi. Iya betul ya. Jadi ingat ya bahwa pasien isolasi sosial itu tidak hanya mampu berkenalan saja, tapi dia harus mampu bersosialisasi ya, khususnya dengan teman yang sudah dikenal ya. Dan tentunya harus sambil melakukan kegiatan ya. Oke, good. Berarti alhamdulillah kalian masih pada hafal ya. Nah, baik, hari ini kita fokus ya akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada pasien halusinasi ya. Baik, kita mulai ya. Tolong mahasiswa yang ada di sini fokus, jangan ada yang ngobrol ya. HP di silent dulu ya. Sudah? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan, barangkali nanti ada yang penting mau dicatat, silahkan. Ada alat tulisnya sayang? Perlu nggak atau minta teman ya? Ya, yang belakang bisa terdengar jelas suara saya ya? Baik. Nah ini, bisa kita mulai? Kita mulai ya. Baik, dari judulnya, ini adalah asuhan keperawatan pada pasien gangguan orientasi realita. Berarti pasien ini dalam memahami realita atau kenyataan dia mengalami gangguan ya, disorientasi. Pernah melihat ODGJ nggak? Pernah. Yang lagi berhalusinasi pernah lihat? Pernah. Seperti apa? Ngomong sendiri. Apa lagi? Mondar mandir. Oke, apa lagi? Pernah ada lihat?
Ketawa sendiri ya, udah pada pinter ya. Oke, baik. Nah ini ya, saya coba jelaskan. Nah ini ya, gangguan orientasi realita adalah ketidakmampuan klien dalam menilai dan merespon terhadap realita. Jadi dia tidak mampu menilai ya, apalagi merespon. Jadi kalau dalam menilainya aja salah, pasti dalam merespon pun dia salah. Ya. Contohnya apa ya tadi? Siang dibilang malam, pagi dibilang sore. Pokoknya jadi semua terbalik gitu ya. Kemudian kalian tidak dapat membedakan rangsangan internal dan eksternal. Contohnya misalkan yang rangsangan eksternal, misalkan panas ya. Panas dibilang dingin. Dingin dia merasa panas. Jadi nggak sesuai dengan kenyataan ya. Sama dengan internal juga ya. Internal itu berarti dari dalam ya. Misalkan dia merasa kulitnya gatal gitu ya, padahal tidak ada tidak ada hewan yang menggigitnya atau yang menjalar di tubuhnya gitu ya. Nah kemudian tidak dapat membedakan lamunan dan kenyataan. Jadi dia antara lamunan dan kenyataan dia bingung. Ini sebenarnya nyata apa enggak sih gitu ya. Nah bisa kebayang ya pasien gangguan orientasi realita. Nah ini lanjutannya, klien tidak dapat memberi respon secara akurat sehingga tampak perilaku yang sukar dimengerti dan bahkan menakutkan ya. Siapa yang nggak takut kalau ngelihat orang tiba-tiba ketawa sendiri ya nggak, tiba-tiba ngomong sendiri. Kalau yang dia dengar misalkan halusinasinya itu perintah untuk menyakiti orang lain, itu kira-kira bahaya nggak? Bahaya ya. Oke, kita lanjut dulu sayang ya. Nah, ini jadi ingat ya, gangguan orientasi realita ini disebabkan oleh fungsi otak yang terganggu. Oke baik, kemudian nah ini faktor penyebab. Bicara faktor penyebab, kalau di keperawatan jiwa kita lebih spesifik ya, hanya membahas apakah ini termasuk predisposisi atau presipitasi. Yang membedakan apanya? Waktunya, betul ya. Kalau predisposisi berarti stresornya itu datang lebih dari 6 bulan yang lalu, udah lampau ya. Tapi kalau stresornya baru-baru ini terjadi, berarti ini presipitasi ya. Baik. Kemudian nah ini setiap faktor penyebab ya, itu salah satunya apakah bisa dari faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Ini saya tidak bahas lagi ya, karena pada pertemuan sebelumnya itu sudah detail dijelaskan ya. Nah. Baik, kita lanjut ke data. Tanda gejala meliputi data objektif maupun data subjek. Ini adalah capaian kalian ya. Kalian harus bisa memahami ya, setiap diagnosa keperawanan pasti kan punya tanda gejala yang spesifik ya. Harus bisa membedakan sayang ya. Oh ini tanda gejala RPK, oh ini tanda gejalanya ISOS gitu ya. Kalau pada halusinasi, apa tanda gejala yang khas? Nah ini ya, bicara sendiri, ketawa sendiri, itu udah pasti dia halusinasi. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal-soal kasus jiwa ya, nggak usah bingung. Kalau ada tanda bicara sendiri, ketawa sendiri, udah pasti ini halusinasi gitu ya. Ini ya data objek dulu ya. Ini yang kalian akan lihat pada pasien halusinasi. Ini marah tanpa sebab, memalingkan muka ke arah telinga. Kenapa dia memalingkan muka ke arah telinga? Terutama telinga yang dimana halusinasi itu berasal. Kalau halusinasinya didengar di telinga kiri, maka dia akan lebih sering menoleh ke kiri. Kenapa? Karena dia merasa ada seseorang, betul, yang mengajaknya bicara. Ya, dan kadang ya tadi dia risih, awalnya dia risih. Ya, apalagi kalau suara yang datang itu nggak bikin dia senang, ya risih. Ya, bahkan mungkin dia bisa marah-marah kalau suara yang didengar itu mengejek dia gitu ya. Nah, kalau kalau yang bikin dia senang, suara-suaranya itu yang didengar bikin dia senang. Apa pasti responnya? Pasti dia akan happy, terus ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Nah, jadi itulah uniknya pasien halusinasi ya. Kemudian
Nah ini menutup telinga. Awalnya kan dia risih ya, dia kayak nggak mau dengar sebenarnya. Gitu ya. Tergantung dari telinga mana yang mendengar halusinasi. Maka nanti pada saat pengkajian kalian harus mengkaji sampai sedetil itu. Ya. Telinga mana yang mengalami halusinasi? Apa isi halusinasinya? Ya. Bagaimana respon dia ketika halusinasi itu datang? Apakah dia senang? Gitu ya. Apakah dia sedih? Nah itulah. Ya. Terus, nah ini menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Gitu ya, kalau itu terkait dengan halusinasi penglihatan. Ini ya menutup hidung. Kalau hubungannya sama halusinasi hidung ya, sering meludah. Nah, biasanya orang yang halusinasi itu dia hipersekresi. Jadi bawaannya pengen meludah ya. Kemudian nah ini menggaruk-garuk kalau dia halusinasinya perabaan gitu ya. Baik, untuk SP3 ini kemampuan yang harus dilatih pada pasien halusinasi adalah cara bercakap-cakap ya. Jadi inti di sini adalah pasien harus mampu meminta tolong ke orang lain ya kalau halusinasinya itu datang. Jadi agar orang lain bisa membantu dia untuk mengalihkan. Ya itu intinya. Ya kalau yang SP4 adalah melakukan aktivitas. Jadi melakukan kegiatan, tapi kuncinya adalah kegiatan yang memang terbukti efektif dalam mengurangi halusinasinya ya. Nanti bedakan dengan kemampuan HDR ya. Itu beda banget. Ya, jadi ini yang harus kalian kuasai. Berikut ini akan saya langsung role playkan ya. Saya coba SP1 halusinasi. Kalian tolong perhatikan dengan baik-baik. Oke, bisa kita mulai ya. Tolong kalian perhatikan. Baik, selamat pagi Bayu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Suster Ella. Saya senang dipanggil Ella. Nama Bayu, namanya lengkapnya siapa? Restu Bayu Arahma. Senangnya dipanggil apa? Bayu. Dipanggil Bayu. Baik, Suster Ella manggilnya Bayu aja ya. Nah, gimana perasaan Bayu hari ini? Perasaan hari ini banyak suara-suara nggak jelas. Suara apa kalau boleh Suster Ella tahu? Suara bisikan untuk celakain teman. Itu kapan dengernya? Dengernya itu saat lagi sendiri Lagi sendiri sering dengar suara. Oke, baik. Di telinga mana Bayu? di sebelah kanan. Oke, sebelah kanan yang kiri enggak ya? Ya. Baik. Terus kalau suara-suara itu muncul, yang Bayu lakukan apa? Langsung bicara aja, suruh pergi gini-gini. Oh, Bayu bilang pergi gitu. Oh, baik. Terus pas Bayu bilang pergi, suaranya hilang nggak? Enggak, masih ada. Masih ada. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sebentar Bayu ya. Di sini nanti kita akan coba membahas tentang halusinasi yang Bayu rasakan ya. Kemudian nanti Suster Ella akan mengajarkan cara menghilangkan halusinasi tersebut. Namanya menghardik. Nanti kita akan latihan menghardik ya. Tujuannya supaya Bayu mampu menghilangkan halusinasi yang Bayu rasakan ya. Tempatnya mau di sini Bayu? Ya, di sini. Di sini kurang lebih 15 menit boleh? Boleh. Baik. Baik Bayu, kita langsung mulai ya. Jadi sejak kapan halusinasi itu muncul? Setelah mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Sudah 6 bulan yang lalu itu muncul. Ya. Terus kapan aja itu? Saat lagi sendiri sih, lebih Kalau tepatnya sendiri. mungkin malam-malam. Oh, kalau malam aja, pagi, siang, sore enggak? Enggak. Baik. Terus kalau suara itu datang, perasaan Bayu bagaimana? Kadang pengen ngikutin suara itu yang disuruh oleh suara itu. Suaranya biasa nyuruh kayak gimana? Mungkin kadang suruh jamak teman, terus kadang ngumpetin sendal gitu. Oh, terus Bayu gimana ngikutin perintah itu? Untuk ngumpetin sendal pernah ngikutin. Terus orang yang sendalnya diumpetin marah nggak? Marah, saya mah ketawa aja. Oh iya, jadi menurut Bayu itu bener apa enggak? Enggak sih. Enggak, baik ya sudah. Terus perasaan Bayu ketika instruksi itu datang gimana? Senang atau mengganggu atau nggak suka atau Sebenarnya gimana? nggak suka ganggu karena kan suruh celakain temen. Bayu mau belajar cara menghilangkannya? Boleh? Baik, Suster Ella jelasin dulu ya. Caranya adalah nanti tutup kedua telinga, kemudian sambil berkata, pergi-pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Ya, Suster Ella contohin dulu ya. Pergi-pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Ya, lakukan itu sampai suara itu hilang. Ya, kita lakukan bersama-sama ya. Ya. Ya, baik, silakan. Pergi-pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Oke, sekarang coba Bayu melakukan sendiri. Pergi-pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Oke, bagus, hebat Bayu ya.
diajarin langsung pinter ya. Iya. Nah, baik. Baik, gimana perasaan Bayu setelah kita berbincang-bincang tentang cara menghilangkan halusinasi Bayu? Jadi nanti mungkin kalau ada suara lagi ya Kak, saya akan ngelakuin kayak gitu tadi. Sip. Yang perlu diperhatikan tadi ya, cara menekan cara menutup telinganya ya. Yang kencang. Harus benar-benar rapet. Ya. Terus coba Suster Ella mau lihat lagi, peragakan lagi gimana cara menghardik. Ya, ditutup yang rapat terus ngomong, pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Hebat Bayu, luar biasa ya. Baik, jadi kira-kira kapan menghardik ini mau Bayu lakukan? Setelah saat nanti suaranya muncul. Setiap suara itu muncul, nanti Bayu harus hardik ya. Ya. Baik Bayu, pertemuan kali ini kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi besok boleh? Boleh. Mau jam berapa? Besok setelah makan pagi aja. Jam 8? Iya. Tempatnya Bayu mau di mana? Tempatnya sama aja kayak di sini. Baik, kita ketemu lagi besok sesuai yang sudah kita sepakati ya. Besok kita akan membicarakan tentang bagaimana cara minum obat yang benar ya. Tujuannya supaya halusinasi Bayu hilang ya. Baik, Suster Ella akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi besok ya. Iya, Selamat pagi Bayu. selamat pagi. Oke, begitu sayangnya. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, silakan balik ke tempat. Seperti itu sayangnya. Jadi sesuai dengan fase tahapan komunikasi terapeutik. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi setelah ini nanti kalian ada penugasan ya terkait dengan bagaimana cara membuat SP 1 sampai SP 4 gitu ya, sesuai dengan tahapan ini. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bertanya Bu. Pasiennya bertanya kayak. Ya, silakan. Ya Bu, strategi pelaksanaan seperti apa Bu yang dilakukan kepada pasien halusinasi yang mengalami halusinasi penghidu atau perasa? Bagus pertanyaannya ya. Jadi tadi halusinasi itu kan ada banyak jenisnya ya. Yang lebih sering dialami pasien adalah pendengaran dan penglihatan. Tapi ada juga yang mengalami perabaan dan penghidu. Caranya sama dengan cara menghardik. Ya, pergi. Saya tidak mau menghirup gitu ya. Kamu palsu kalau wangi ya. Kamu kalau bau itunya bau berarti kamu bau palsu. Pergi. Ya gitu ya. Kalau yang perabaan sama ya. Jadi pergi kamu rasa palsu, saya tidak mau merasakan gitu ya. Terjawab saya? Terjawab Bu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi apa sudah cukup? Cukup ya. Baik, setelah ini kalian istirahat terlebih dahulu. Jangan lupa penugasannya ada di e-kampus. Ya, deadline-nya jelas ya. Jadi jangan sampai lebih dari deadline. Baik ya. Ibu akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 halusinasi dengan gangguan pendengaran. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Putri Amelia sebagai narator. Saya Karina Tirta Cahyani sebagai perawat. Saya Alfianti sebagai keluarga pasien. Saya Nanda Zara sebagai pasien. Saya Puspita Nurul sebagai dokter. Di sebuah rumah sakit Jakarta, tepatnya di kamar anggrek, ada seorang pasien bernama Nanda Zahra, umurnya 26 tahun, sedang duduk di bangku kuliah. Nyonya N mengatakan sering mendengar suara-suara tanpa wujud. Keluarga pasien mengatakan Nyonya N tidak dapat tidur dengan nyenyak. Perawat mendiagnosa Nyonya N dengan gangguan halusinasi, gangguan pendengaran. Di rumah sakit saat perawatan, pasien mendengar suara-suara tanpa wujudnya. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Anaknya dengan keluhan apa Ibu? Ini dok, anak saya tuh sering banget dengar suara-suara yang tidak ada wujudnya gitu. Oh iya baik, diperiksa dulu ya, saya periksa dulu ya. Saya periksa dulu ya Kak. Dapat anak ibu mengalami halusinasi pendengaran. Baik, tindakan selanjutnya untuk anak saya apa ya dok? Iya, nanti ada teman perawat saya yang akan mengajarkan cara untuk mengatasi halusinasi pendengaran yang diderita anak ibu ya. Baik dok, Iya, terima kasih ya. Iya, sebelumnya saya permisi ya Bu.
Selamat pagi kakak, ibu. Pagi sus. Perkenalkan, saya dengan Suster Karin yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ananda, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah tidur sama nyenyak? Enggak ya. Saat kakak mengalami halusinasi itu, biasanya kakak apa yang kakak lakukan sih? Ngapain? Baik, kalau begitu pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana pen-test tentang halusinasi, dan juga kita akan belajar cara menghardik. Tujuannya agar mengontrol halusinasinya kakak ya. Waktunya kurang lebih 20 menit, tepatnya di sini saja. Kalau kakak bersedia? Baik kak, sebelumnya kakak tahu apa itu halusinasi? Belum tahu ya. Kalau begitu saya jelaskan dulu. Halusinasi adalah respon yang berasal dari panca indera, mulai dari indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan juga penglihatan. Nah, kalau gejalanya seperti kakak mendengar suara-suara tapi tidak ada wujudnya. Terus kakak melihat objek tidak ada wujudnya. Terus juga kakak merasakan ada yang menyentuh tapi tidak ada yang menyentuh. Terus juga merasakan bau tapi ternyata baunya itu enak, tapi kakak bilang itu nggak enak gitu. Dari tanda yang sudah saya jelaskan, kira-kira tanda dan gejala apa yang kakak rasakan? Mendengar suara-suara. Biasanya suara-suara itu terjadi berapa kali kak sehari? 2 kali. 2 kali. Waktunya itu kapan? Pagi sama malam. Pagi sama malam. Biasanya kalau misalnya kakak lagi merasakan suara-suara itu hadir, apa yang kakak lakukan? Gak ngapa-ngapain ya. Biasanya itu kakak saat suara-suara itu ada, kakak responnya gimana sih? Apa sedih, atau nangis, atau ketawa, atau marah, kesal? Ketawa ya? Oh gitu. Baik, dari tadi tanda gejala yang sudah kakak sebutkan, pagi ini kita akan belajar cara menghardik. Sebelumnya apa kakak tahu apa itu menghardik? Nggak tahu ya. Kalau begitu, saya contohkan terlebih dahulu. Saat nanti suara-suara halusinasi itu ada, kakak bisa menggunakan telapak tangan kakak, kanan dan kiri, lalu tutup telinganya. Saat suara itu hadir, kakak bilang pergi, saya tidak mau dengar, gitu ya. Pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar, gitu ya kak. Coba boleh contohkan? Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Betul sekali ya. Nanti saat suara-suara itu hadir, boleh kakak ucapkan lagi? Pergi. Saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana perasaan kakak setelah kita melakukan tindakan belajar halusinasi dan juga menghardik? Lebih tenang ya. Baik, kalau begitu coba sekarang ulangi lagi saat kakak merasakan halusinasi itu, kakak cara menghardiknya seperti apa? Ini tangan samping lalu bilang pergi, kamu suara palsu. Saya tidak Takut. Saya tidak mau dengar ya kak. Coba boleh ulangi lagi. Pergi, kamu suara palsu, saya tidak mau dengar. Betul sekali. Nah, sekarang untuk orang tuanya nih ibu, saat nanti anaknya mengalami halusinasi itu hadir, kelihatan ya anak kalau misalnya mengalami halusinasi, nanti ibu bantu untuk cara menghardiknya ya bu ya. Betul ya, betul. Baik ibu, pertemuan hari ini sudah selesai ya. Untuk pertemuan besok saya akan mengajarkan ibu tentang cara minum obat yang baik dan secara teratur ya bu ya. Tujuannya agar ibu cepat sembuh ya. Mau ya bu? Ya. Waktunya mau jam berapa? Jam 12 siang. Pas makan siang ya. Tempatnya di mana ibu? Di sini. Di sini saja. Kalau begitu saya permisi ya bu, lekas kembali. Terima kasih suster. Setelah membahas cara halusinasi yaitu dengan menghardik, pasien pun tampak mengetahui dan senang dengan latihan menghardik. Dan pasien pun tampak antusias dengan pertemuan berikutnya. Itulah penampilan dari kelompok 5 halusinasi dengan gangguan pendengaran. Saya sebagai narator Putra Emilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pengajaran sebagai dosen yang saya lakukan di Upper Hermina Manggala Husada, khususnya pada mata kuliah keperawatan jiwa. Pesan saya, teruslah berpikiran positif karena semua berawal dari pikiran. Karena sesungguhnya apa yang kalian pikirkan, itulah yang akan kalian rasakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.